Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' dan kita masih di dalam pembahasan kaidah ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada kisah Manat. Dan sekarang kita akan baca tambahan dalil yang melandasi tentang larangan menyembah pohon dan bebatuan. Dan di sini penulis membawakan hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu tentang pohon Dzatu Anwat. Di buku cetakan-cetakan baru ada di halaman 124, di buku cetakan awal ada di halaman 128. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Begitu juga hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam. Orang-orang musyrik saat itu memiliki pohon bidara yang mereka kerap berlama-lama di sisi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Pohon tersebut dikenal dengan nama Dzatu Anwat, tempat menggantungkan. Tatkala kami melewati sebuah pohon bidara, kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah buat kami pohon itu sebagai Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Dzatu Anwat." Mari kita baca syarah Syekh Syatri. Penulis juga membawakan dalil lain yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan, yaitu hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Saya bacakan, teman-teman bisa mengharokati di bukunya. Karena saya memang sengaja mencantumkan hadis ini tidak dengan menggunakan harokat agar teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab bisa latihan, dan yang belum belajar bahasa Arab paling tidak latihan untuk mengharokati. Hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Al-hadits. Teman-teman kalau belum sempat mengharokati berarti coba putar kembali bagian saya membacakan hadis ini, lalu kemudian di pause gitu ya, sambil pause sambil dikasih harokat. Nah, Kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hunain. Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam. Orang-orang musyrik saat itu mempunyai pohon bidara yang mereka kerap berlama-lama di sisi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Pohon tersebut dikenal dengan nama Dzatu Anwat atau tempat menggantungkan. Tatkala kami melewati sebuah pohon bidara, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon itu sebagai Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Dzatu Anwat." Al-Hadis. Nah, begini teman-teman kisahnya. Nabi dan para sahabat pergi ke Hunain. Yang ketika itu sebagian dari sahabat itu baru masuk Islam. Dikala itu orang-orang musyrik punya pohon bidara khusus
tempat mereka suka berlama-lama, i'tikaf di situ, meminta kekuatan, mencari kehebatan, sambil menggantungkan senjata, supaya senjata ini kalau digunakan dalam perang itu menjadi hebat mereka dan senjatanya. Ya. Dan karena para sahabat itu baru masuk Islam, mereka belum terlalu mengerti tentang, oh ini adalah merupakan bentuk kemusyrikan. Maka manakala mereka melewati sebuah pohon bidara, mereka terinspirasi dari Zatu Anwatnya orang musyrik, maka mereka pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, itu pohon bidara, bisakah kalau kemudian kita jadikan juga Zatu Anwat seperti punyanya orang-orang musyrik? Ya, maka Nabi SAW kemudian mencela perbuatan mereka dan berkata, kalian ini mengucapkan sebuah perkataan seperti perkataannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Nanti insya Allah apa kata mereka kepada Nabi Musa disebutkan di bagian syarah. Sekarang kita akan baca syarah secara terperinci hadis Abu Waqid Al-Laythi ini. Disebutkan tadi, kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Hunain adalah suatu daerah di dekat Taif yang pernah menjadi tempat peperangan yang sangat besar. Allah menceritakan peperangan ini dalam firman-Nya, wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat bagi kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menolong Nabi dan pasukannya, menurunkan kepada mereka ketenangan dan memenangkan mereka dalam peperangan itu. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hati itu tidak selayaknya terikat pada hal-hal duniawi. Hati itu harus selalu terikat dengan Allah. Hati tidak boleh sombong terhadap harta yang kita miliki, karena harta bisa saja hilang dalam sekejap. Hati tidak boleh ujub terhadap kekuatan badan dan kekuatan hafalan atau yang semacamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu membalikan akal pikiran dan memalingkannya dari kebaikan dan ketaatan kepada hal-hal yang berlawanan dengannya. Sekali lagi, hati itu tidak pantas untuk terikat dengan sebab-sebab duniawi, tetapi dia harus selalu terikat dengan Allah. Jika hati seorang manusia terikat dengan Allah, maka Allah akan mencukupkan segala sesuatu untuknya. Akan tetapi, manakala seseorang selalu melihat dan berpatokan kepada sebab duniawi, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia bergantung pada sebab-sebab itu dan bergantung pada kelemahan dan kekalahan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun untuknya. Kejadian dalam perang Hunain adalah salah satu buktinya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, maka Dia akan membantu kita dan kaum mukminin dengan pertolongannya. Manakala manusia berpegang teguh dengan Allah dan selalu menggantungkan hati kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari segala keburukan dan membantunya dalam segala kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada faedah yang bagus yang disebutkan di sini oleh Syekh Syafri tentang salah satu hikmah di balik perang Hunain, yaitu tentang terlarangnya kita bergantung kepada sebab-sebab duniawi. Dalam hal ini adalah ujubnya para sahabat ketika itu yang kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala karena mereka menganggap bahwa mereka jumlahnya banyak. Jadi mereka merasa kita pasti menang gitu ya. Tapi ini nanti saja, karena nanti akan bisa mendivert fokus kita terhadap kaidah ketiga. Nanti insya Allah akan kita jadikan sebagai faedah tambahan, tapi setelah kaidah ketiga selesai. Kita lanjut dulu. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran, yaitu baru masuk Islam. Artinya, masih ada sisa-sisa ajaran jahiliyah yang membekas pada diri mereka, yang mereka belum mengetahui hukumnya dalam pandangan Islam. Ya, makanya mereka ikut-ikutan minta bikin Zatu Anwat. Ya. Dan mereka mengatakan, oh soalnya waktu itu kami baru masuk Islam, jadi kami belum tahu.
Selanjutnya, walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Orang-orang musyrik saat itu mempunyai pohon bidara yang mereka sering menetap lama di sisi pohon tersebut. Artinya, mereka sering berada di dekat pohon itu dan duduk lama sekali di sisi pohon bidara ini. Ya, dan duduk lama ini disebut dengan i'tikaf. Maksudnya mereka i'tikaf di situ, diam, semedi. Ya, mencari apa di situ? Mencari sesuatu berupa rahmat, kebaikan, kekuatan, kehebatan. Selanjutnya kata Abu Waqid, wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Artinya mereka mengikat senjata-senjata mereka dengan keyakinan bahwa itu akan mendatangkan keberkahan pada diri dan senjata mereka. Ya, orang-orang musyrik itu suka gantung senjata di pohon bidara yang disebut dengan Zatu Anwat ini. Dinamakan Zatu Anwat karena memang tempatnya yanutun. Tempatnya mereka gantung-gantungin senjata. Kenapa mereka gantungkan senjata? Jawabannya ingin mencari keberkahan pada diri dan senjata mereka. Jadi kalau nanti mereka perang, mereka bisa menang. Selanjutnya. Mereka juga meyakini bahwa pohon itu yang membantu dan menolong mereka. Dan itulah akidah mereka yang rusak. Kata Abu Waqid, yuqalu laha Zatu Anwat. Pohon tersebut dikenal dengan nama Zatu Anwat. Dinamakan demikian karena banyaknya barang dan senjata yang digantungkan di pohon tersebut. Pamarorna bi sidratin. Kami melewati sebuah pohon bidara, yaitu pohon jojoba Ibrani. Abu Waqid melanjutkan, faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah buat kami pohon itu sebagai Zatu Anwat. Mereka meminta Rasulullah pohon bidara yang mereka lihat untuk dijadikan Zatu Anwat juga, yaitu tempat mereka menggantung senjata agar mendatangkan keberkahan pada diri dan senjata mereka. Ya, selanjutnya, kama lahum Zatu Anwat. Sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Zatu Anwat, yaitu sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon tempat mereka menggantung senjata dan mencari berkah untuk mereka. Maka mereka juga minta ikut-ikutan dibuatkan Zatu Anwat dengan menggunakan pohon bidara. Namun Rasulullah SAW kemudian bersabda, Subhanallah, hadza kama qala qaumu Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, walladhi nafsi biyadih, latarkabunna sunnata man kana qablakum. Subhanallah, perkataan kalian sama seperti yang dikatakan oleh kaum Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti jalan kaum sebelum kalian. Nah, tadi di dalam kutipan hadis yang awal yang saya bacakan dan teman-teman memberi harokat, itu di bagian belakang tertulis hanya al-hadis. Tapi hadis riwayat siapa tidak dicantumkan. Maka di bagian syarah, takhrijnya disebutkan di catatan kaki nomor 28. Antum nomor berapa di situ? 26. 26. Hadis riwayat Tirmidzi 2180 dan seterusnya. Ini adalah takhrij untuk hadis Abu Waqid Al-Laythi tadi. Nah, dalam hadis ini digambarkan bahwa sebagian dari sahabat ketika itu ingin mencari berkah atau bertabarruk dengan pohon sebagai bentuk ibadah dalam pikiran mereka. Ini dikarenakan jihad dengan perang juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Maka mereka berinisiatif untuk memohon pertolongan dalam proses jihad mereka melalui proses tabarruk kepada pohon itu demi ibadah yang memang disyariatkan, yaitu jihad. Akan tetapi, alasan itu tidak membuat Rasulullah membiarkan bagi mereka untuk keluar dari hukum syar'i, yaitu haramnya kemusyrikan dan menggantungkan hati kepada yang selain Allah. Keinginan untuk mendapatkan pertolongan dalam jihad tidak bisa menjadi alasan untuk membolehkan tabarruk dengan pohon. teman-teman yang dirahmati Allah, saya sempat menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa perkataan para sahabat yang meminta agar daun bidara atau pohon bidara itu dijadikan sebagai Zatu Anwat buat mereka, itu sejatinya tidak jauh beda dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada kutipannya, kata orang-orang yang merupakan kaum Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, wahai Musa, buatkanlah kami sebuah berhala sebagaimana
orang-orang itu juga punya berhala berupa Tuhan-Tuhan yang disembah. Padahal Nabi Musa mengajak mereka untuk menyembah Allah semata. Ya. Dan di sini kata Syekh Syatri, permintaan atau request para sahabat untuk menjadikan pohon bidara sebagai tempat Zatu Anwat mereka, alasannya adalah supaya nanti kalau jihad, senjatanya itu apa ya? Sakti gitu, ampuh. Karena sudah diletakkan di Zatu Anwat versi mereka. Di sini kata Syekh Syatri, meskipun alasannya adalah buat jihad, tetap tidak bisa dilegalisasi. Tidak bisa dianggap benar. Makanya Nabi SAW juga ketika mendengarkan request ini, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin Zatu Anwat sendiri? Nabi itu reaksinya bisa dikatakan terkejut. Ya subhanallah, ini omongan kalian ini yang merequest Zatu Anwat itu seperti omongannya Bani Israel kepada Musa. Cuma ada satu hal yang bikin kita maklum. Apa yang bikin maklum? Karena baru masuk Islam. Ya, karena baru masuk Islam, jadi belum tahu hukumnya. Tapi intinya alasan mereka untuk punya Zatu Anwat itu adalah mencari berkah supaya kalau nanti jihad, mereka bisa menang. Karena senjatanya sudah diletakkan di Zatu Anwat versi mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, tabarruk atau mencari berkah dengan pohon tetap tidak bisa dibenarkan di dalam Islam. Karena ini termasuk bentuk syirik. Lanjut. Dengan alasan senada, maka kalau ada yang berkata kepada kita, saya ingin minta tolong kepada jin dalam menjalankan ibadah saya, maka kita jawab, apakah minta tolong kepada jin untuk melaksanakan ibadah disyariatkan? Atau paling tidak dibolehkan secara syar'i? Apakah Nabi SAW dahulu minta tolong kepada jin atau meminta dari mereka kebutuhan-kebutuhan beliau? Kalau minta tolong kepada jin dibolehkan dalam Islam, maka Nabi sudah pasti melakukannya. Karena kebutuhan beliau untuk minta tolong kepada siapapun atau dengan cara apapun dalam rangka menolong agama Islam di masa itu memang lebih besar daripada kebutuhan orang selain beliau di zaman setelahnya. Ya, ini faedah tambahan. Kalau ada orang berkata, kita minta tolong jin ah. Buat apa? Cari duit kah apa? Oh enggak, kita buat ibadah. Maka kita jawab, emangnya iya? Minta tolong sama jin itu dibolehkan dalam syariat. Apakah pernah Nabi SAW dahulu minta tolong kepada para jin untuk memenuhi kebutuhan beliau? Padahal kita sama-sama tahu kebutuhan Nabi ketika itu untuk mendapatkan pertolongan lebih besar daripada kebutuhan orang di zaman sekarang. Di zaman Nabi kan serangkaian jihad, peperangan besar, peperangan kecil. Ya. Tetapi tidak ada riwayat yang sampai kepada kita, meskipun beliau itu punya kebutuhan besar untuk punya bala tentara, tidak hanya dari kalangan manusia tapi juga dari jin, ya, tidak sampai kepada kita riwayat yang menceritakan Nabi minta tolong kepada jin. Nah, selanjutnya, yang juga menjadi dalil untuk permasalahan di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'asyaral jin qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qal an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim." Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128. Ini adalah dalil tambahan, tidak bisa tolong-menolong dengan jin. Tidak boleh tolong-menolong dengan jin. Meskipun dengan alasan beribadah. Dikarenakan ada perkataan manusia kepada Allah Ta'ala, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Allah,
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mengambil kesenangan dari sebagian yang lain. Maksudnya kami ini saling tolong-menolong begitu. Jin mendapatkan kesenangan dari kami juga mendapatkan manfaat dari jin. Apakah kemudian Allah mengatakan oke, nggak ada masalah? Tidak, justru Allah mengatakan al-naru mathwakum. Neraka itu menjadi tempat bagi kalian. Ya. Selanjutnya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa sebagian jin dan manusia saling bekerja sama dan tolong-menolong satu sama lain sehingga mereka pun diancam dengan neraka. Maka ini menunjukkan bahwa minta tolong kepada jin pada asalnya adalah terlarang. Karena kalau tidak terlarang, kenapa diancam neraka kan gitu. Selanjutnya. Di sisi lain, kalau seorang manusia memberikan bantuan kepada seorang jin tanpa diminta, atau sebaliknya, seorang jin memberikan bantuan kepada seorang manusia tanpa diminta, maka tidak masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Yang maknanya, jin dan manusia itu meminta tolong satu sama lain. Mereka mendapatkan kesenangan dengan cara itu. Nah, dan memang masih banyak ya di zaman sekarang orang-orang yang tolong-menolong dengan jin. Contohnya dukun, ya, orang-orang yang mereka punya semacam kayak ilmu supaya kelihatan hebat, terbang di udara, jalan di atas air, bisa mendatangkan uang dari balik jubahnya dalam jumlah yang banyak, ya bisa macam-macam yang banyak dikerjakan oleh zaman sekarang, ya, yang itu merupakan tolong-menolong dengan jin. Nah, oh ya, termasuk diantaranya tenaga dalam. Ya, dari jauh orang hanya dengan gerakan sedikit, ya, tanpa terkena langsung secara fisiknya, tidak ada kontak fisik, tapi lawannya bisa terlempar begitu. Nah, kesimpulan? Dari seluruh pembahasan pada kaidah ini, maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, suatu ibadah tidak boleh ditujukan atau dipalingkan kepada yang selain Allah. Nah, ini adalah kesimpulan secara global. Dimulai dari awal kaidah 3, bahkan dimulai dari awal pembahasan buku ini. Yang kedua? Kedua, memalingkan ibadah kepada orang-orang soleh, para malaikat, ataupun para nabi tidaklah disyariatkan apapun bentuk ibadahnya. Bahkan itu justru merupakan perbuatan syirik. Dan ini adalah inti dari pembahasan kaidah ketiga. Karena sebagian orang mengatakan, kami ke kuburan minta-minta, masalahnya kan ini adalah wali Allah. Kita katakan mau wali, mau batu, mau pohon, sama saja. Semuanya bila disembah selain Allah merupakan perbuatan syirik. Ketiga, meninggalkan penyembahan kepada yang selain Allah dari kalangan para nabi dan orang soleh tidak bermakna merendahkan kedudukan mereka, tapi justru bentuk ittiba atau mengikuti jalan mereka. Tidak beribadah kepada mereka berarti mengikuti ajaran mereka, dan menyembah mereka justru menyelisih jalan mereka. Ya, kalau kalian mengatakan kalian menyembah kepada para wali, atau paling tidak kalian cuma mengatakan kami ini menghormati para wali, maka kita katakan menghormati para wali adalah dengan mengikuti jalan mereka. Dan mereka tidak pernah menyembah yang selain Allah, itu dia. Kemudian yang keempat, akidah yang rusak tidak akan bermanfaat di sisi Allah sedikit pun. Bisa disimpulkan pula bahwa syirik mencakup penyembahan kepada selain Allah, baik itu ditujukan kepada orang-orang soleh maupun setan. Kelima, kemusyrikan tidak boleh dilakukan walaupun dengan alasan untuk menunjang ibadah dan ketaatan kepada Allah. Makanya para sahabat yang ketika itu minta untuk dibuatkan zatu anwat dari pohon bidara, mereka justru membuat Nabi kaget. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kalian ini mengucapkan ucapannya Bani Israel kepada Musa. Ya, intinya itu adalah merupakan celaan terhadap apa yang mereka inginkan. Dan walaupun alasannya adalah ibadah, itu tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana Zatu Anwat itu, salah satu manfaatnya adalah buat cari berkah di senjata. Yang senjata ini nanti dipakai buat berjihad. Nah, adapun faedah yang tertulis pada bagian-bagian akhir, ini sudah tidak berhubungan dengan kaidah ketiga. Dan berarti kita menyisakan 2 PR dari yang ada di buku ini, yaitu
tentang manfaat kisah Hunain, ya, yang tadi ada disebutkan tentang tidak bolehnya bersandar pada sebab duniawi. Ini belum kita bahas. Faidah yang ada di bagian akhir juga belum kita bahas. Ini nanti insya Allah akan kita jadikan tambahan faedah khusus nanti di materi yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustadz, tadi Ustadz mengatakan sengaja tidak mengharokati hadis yang disebutkan dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ya. Nah, bisa coba diulangi lagi Ustadz, mengapa Ustadz menyengaja untuk mengkosongkan hadis ya, harokat tersebut? Ya. Untuk hadis yang disebutkan di sini, Ana sengaja kosongkan. Pertama, buat teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab, supaya mereka latihan. Yang menjadi kesalahan bagi sebagian teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab adalah cuma sekedar dapat teori tapi jarang latihan. Bahkan teman-teman itu banyak yang ikut kelas bahasa Arab gonta-ganti guru, nggak selesai-selesai. Kenapa? Suruh hafal nggak mau hafal. Katanya nggak usah dihafal. Kan bisa dilihat di bukunya. Padahal harus dihafal. Minimal yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu nggak boleh nggak hafal. Seperti antum belajar bahasa Inggris kan nggak mungkin antum nggak hafal I, kemudian he is, he, she, they, we, kan nggak mungkin nggak dihafal. Harus dihafal. How, why, what, who, itu semua harus dihafal. Yang kedua, nggak mau ngerjain PR. Kalau dikasih tugas, nggak mau. Tidak mengerjakan. Maunya cuma hadir. Kesalahan yang lain adalah jarang latihan. Ya. Nggak mau diuji. Alasannya, aku ini kan sudah tua. Bla bla. Ya sudahlah. Bapak kalau nggak mau serius juga nggak ada manfaatnya ikut kelas bahasa Arab. Kecuali dapat pahala loh. Kalau gitu sih, kalau cuma cari pahala, mendingan ikut kajian yang lain aja. Karena belajar bahasa memang harus ada latihan. Satu lagi, nggak mau nyatat. Anda pernah lihat di kelasnya salah seorang ustadz, itu ikhwan-ikhwan dari misalnya 20 orang, mungkin yang nyatat cuma 3-4. Sisanya moto, jepret. Ya. Nanti Anda pernah lihat lagi mereka ujian kan? Ketika sudah ujian, baru hasil fotonya itu dibesar-besarin gitu. Baru ini yang mana. Nggak apa ya. Nggak serius belajar bahasa Arabnya. Jadi Anda sengaja kosongkan ini buat latihan teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab. Biar mereka paham nih. Khorojna. Kenapa ya enggak khorojana? Atau khorojina? Kemudian ma'an nabiyyi. Kenapa ya bukan ma'an nabiyya? Kenapa ya ila Hunainin? Kenapa bukan ila Hunainun? Ya, ini bagian dari hal yang nanti teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab bisa menjadikan itu sebagai latihan. Karena hadis ini cukup mudah ya untuk dibaca tanpa harokat. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti kelas bahasa Arab, paling tidak belajar dengan cepat. Kalau anak katakan khorojna, itu apa? Fathah kah, kasroh kah, sukun kah, dhammah kah? Bagaimana cara mengharokatinya? Ya. Karena memang nanti akhirnya ketika masuk dalam kelas nahwu, yang dipelajari adalah harokat akhir juga akhirnya. Harokat akhir dari sebuah kata. Ma'an nabi, ya, yu, yin, yan, yun, ilahunainin, nin, nanun, naninu. Ya, ujung-ujungnya adalah harokat. Begitu. Jadi yang belum ikut kelas bahasa Arab paling tidak cepat dalam menangkap khorojna. Oh ini fathah, kasroh, dhammah gitu. Nah, satu lagi, ada buku yang juga Ana terjemahkan, judulnya Tindak Tanduk Penguasa, karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu rata-rata hadisnya dan nukilan perkataan ulama yang ada di dalam buku terjemahan itu sengaja Ana tidak berikan harokat. Nah, kenapa? Karena masalah penguasa itu masalah salah satu yang paling banyak ahli bid'ah jatuh di dalamnya.
Mereka sibuk menjelekkan penguasa, kemudian menentang ahlu sunnah yang menentang perbuatan mereka yang sering mencela, berdemo, menjelek-jelekkan penguasa, ya kan? Nanti ketika mereka ingin menentang dan seterusnya, ya, menentang apa yang kita katakan, oh enggak boleh, itu enggak boleh, perbuatan itu salah. Kemudian ingin berdebat, ya, nanti kita tinggal gini. Ini loh perkataannya Imam Nawawi. Nah, baca. Tapi gimana bacanya kalau dia tidak bisa Bahasa Arab. bahasa Arab? Jadi mendingan nurut aja deh. Paham ya maksudnya? Paham, Ustaz. Karena ini pernah terjadi di salah seorang ustadz kita. Ya, mau didebat oleh seorang dari kalangan pergerakan tertentu tentang masalah penguasa ini. Kemudian diajak debat, dikatakan ya kalau mau berdebat tapi yang penting debatnya pakai bahasa Arab. Nah, makanya yang bersangkutan tidak menyanggupi. Kata beliau, sudah kalau tidak menyanggupi, antum mendingan belajar bahasa Arab dulu daripada sibuk berdebat soal agama. Gitu. Wallahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Ingatkan bahwa di dalam pembahasan kaidah ketiga ini ada 2 part yang kita skip, yaitu tentang pembahasan faedah kisah Hunain, dan ada faedah di bagian akhir di kesimpulan yang juga kita skip, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.